Ya, coba Bapak minta baca halaman 59 si Norbert. Ya Norbert, baca Norbert. Halaman 59, buku tematik. Norbert. Kenapa, Pak? Halaman 59, baca. Iya, nomor berapa, Pak? Yang nomor berapa sih? Itu kan materi. 50, Oh, 59 tematik. nomor 5 ya, Pak? Nomor 5 sih. Halaman 59. Halaman 59, ayo belajar. Nomor berapa? Nomor berapa? Ayo belajar dari awal. Bukan soal loh. Oh. Di... Buku tematik, buku cetak tematik. Wait, Anja, sebentar. Stanley, Pak. kamu percuma chat di Zoom chat. Karena itu cuma ke Bapak doang. Itu cuma ke Bapak doang bisa kebacanya. Ke teman-teman kamu nggak bisa baca. Pengaruh gaya terdapat gerak benda. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak. Berikut ini beberapa pengaruh gaya terdapat gerak benda. Mempercepat gerakan. Cepat atau lambatnya gerakan dapat dipengaruhi oleh gaya. Saat bola ditendang pelan, bola pun bergerak pelan. Dibanding bola ditendang dengan keras, bola itu akan melambung tinggi atau terlempar jauh dengan cepat. Gaya dorongan gaya dorongan yang lemah membuat bola bergerak pelan. Sebaliknya, gaya dorong yang kuat membuat bola bergerak cepat. Terus, lanjut nomor 2. Mengubah arah gerak benda dapat berubah akibat gaya, misalnya pada pemain softball. Bola dilempar ke arah pemain pemukul. Pemain pemukul memukul bola sehingga melambung jauh. Apakah arah gerak bola berubah? Coba kamu jelaskan. Oke, stop. Thank you Norbert. Ya, diikuti Norbert ya. Lanjut, nomor 3. Anjas. Ya Anjas. Frekuensi. Memperlambat gerak benda. Beberapa saat setelah bola ditendang, gerak bola akan semakin lambat dan akhirnya berhenti. Mengapa gerak bola melambat lalu berhenti? Gerakan bola melambat karena ada gaya yang menahannya. Gaya yang dapat memperlambat benda disebut gaya gesek. Gaya gesek terjadi jika ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Menghentikan gerak benda. Selain penyebab benda bergerak dan melambat, gaya juga yang membuat benda berhenti. Gaya yang membuat benda berhenti adalah gaya gesek. Contohnya sepeda motor yang direm akan terhenti. Jika sepeda motor bergerak cepat, maka diperlukan gaya gesek yang besar. Sebaiknya
Sebaliknya, jika sepeda motor bergerak lambat, maka diperlukan gaya gesek yang lebih kecil. Oke, thank you Anjas. Ya, ntar ya. Kalau ada bacaan lagi, Vinci Kaila, bentar. Oke, ini pengaruh gaya terhadap gerak benda, ya. Jadi pengaruh gaya terhadap gerak benda itu ada 4. Ya. Yang pertama, pengaruhnya itu bisa mempercepat gerakan benda. Mempercepat gerakan benda itu maksudnya apa? Contoh misalnya, coba Bapak minta, Michelle, kamu praktek bentar Michelle. Bapak minta kamu praktek bentar Michelle. Ada pulpen nggak kamu? Ada pulpen? Oh sorry, di unmute dulu deh kamu. Mana nih Michelle? Bentar. Bapak buka mikrofon kamu. Ya, di unmute Michelle. Iya, Pak. Ya, ada pulpen? Tunggu. Pulpen atau pensil atau penghapus apa aja lah. Jangan gelas tapi pecanter. Nih, Ada? Oke. Sekarang ada. mempercepat gerakan benda. Kamu lempar pulpen itu kenceng ke arah itu samping kamu tembok ya? Bukan. Apa itu samping kamu? Ini laci. Oh laci. Kalau kena pulpen nggak apa-apa? Iya, bodo amat, nggak apa-apa. Oh bodo amat. Oke. Ya, kamu menghadap ke arah laci, miring. Kamu menghadap ke arah laci, miring. Oke. Munduran. Oke. Munduran. Oke. Oke. Sekarang lempar pulpen itu dengan kenceng. Kenceng. Oke. Oke. Ya, semua perhatiin. Hampir nggak kelihatan pulpennya kemana. Coba Michelle, sekali lagi Michelle. Oke. Oke. Hampir nggak kelihatan pulpen itu di mana. Kenapa? Karena gayanya terlalu cepat. Disuruh. Karena gayanya terlalu kenceng. Gaya yang Michelle kasih ke si pulpen terlalu cepat. Coba Michelle, sekarang lemparnya pelan aja. Ya. Nah, malah nggak nyampe ke lemari. Artinya apa? Gerakan bendanya ya kecil aja gerakannya. Hanya sebatas gerak aja, terus jatuh. Kecuali kalau tadi yang kenceng, yang si Michelle jauh dia pulpennya sampai nabrak lemari. Seandainya nggak ada lemari, lebih jauh lagi dia. Oke. Nah, thank you Michelle. Ya. Oke. Ya, itu maksudnya pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama mempercepat gerakan benda. Ya. Contohnya seperti itu tadi. Pulpen yang tadi dilempar Michelle kenceng, nabrak lemari, sampai siapa kamu tadi Michelle? Adik kamu atau siapa tuh? Yang adik. Oke. Sampai adiknya dia nanya ya, kenapa ya? Ikutan marah adiknya. Oke, ya. Ya, karena terlalu kencang. Saking kencangnya nabrak lemari bahkan menimbulkan suara. Sama seperti bola. Bola kalau ditendang pelan nggak akan ada suaranya. Tapi bola kalau ditendang kencang ada tuh suaranya. Suara tabrakan antara kaki dengan bola. Sama seperti suara tabrakan pulpen dengan lemari. Nah itu. Ya, itu pengaruh gaya terhadap gerak benda, mempercepat gerakan benda. Nah, yang kedua, mengubah arah gerak. Kalau mengubah arah gerak sebenarnya ya sama seperti mobil, ya, mobil atau enggak motor, ya. Kalau kalian di jalan naik motor atau naik mobil, nggak mungkin kan lurus-lurus terus ya nabrak. Entah depannya jurang, entah depannya got, entah depannya tembok, entah depannya rumah orang nabrak. Kalau lurus-lurus terus, ya pasti kan belok. Ya, entah belok kiri atau belok kanan. Karena belokan cuma 2, kiri sama kanan. Enggak, ya kan? Enggak ada belok ke atas, belok ke bawah enggak ada. Ya. Belokan cuma 2, kiri sama kanan. Enggak mungkin lurus terus. Ya, jadi Pak, di depan ada jurang.
jalanannya ke kiri, ya belok kiri. Stang motornya dibelokin ke kiri. Jangan lurus, jangan dibiarin lurus. Ntar terjun. Kan gitu. Atau enggak, misalnya lagi nyetir mobil, di depan ada pohon, jangan dilurusin, nabrak ntar hancur mobilnya. Ya. Setirnya dibelokin ke kanan atau enggak ke kiri. Nah itu namanya mengubah arah gerak. Ya. Gerakan arah gerak mobilnya diubah dari yang tadinya lurus jadi belok kiri atau enggak jadi belok kanan. Nah itu. Ya, itu namanya mengubah arah gerak. Kalau di buku contohnya orang yang lagi main softball, bola yang mengarah ke dia, dia pukul, bolanya berubah arah. Itu, ya. Itu pengaruh yang kedua, ya, mengubah arah gerak. Ya, kalau ada yang mau tanya silakan tanya ya. Tanya dulu di Zoom chat ya. Kasih tahu dulu di Zoom chat. Pas saya mau nanya, ntar Bapak buka mikrofonnya. Ya. Oke. Pengaruh yang ketiga, memperlambat gerak benda. Memperlambat gerak benda itu sama aja seperti contoh misalnya kita balik lagi ke motor atau ke mobil atau ke sepeda, ya. Kalian ada yang udah bisa naik motor belum sih? Kelas 4? Belum ya? Oh, Bapak dulu naik motor kelas, lupa Bapak juga. Ya kelas 4 belum sih? Iya. Oke. Memperlambat gerak benda itu sama aja seperti contoh misalnya si Anjas lagi naik motor nih. Anjas lagi naik motor, terus direm. Direm. Kalau direm kan nggak mungkin makin cepat tuh motor. Yang ada dia malah semakin pelan terus berhenti. Nah, itu pengaruh gaya. Gaya apa? Gaya gesek. Gaya gesek antara apa? Karet, ya, rem sama ban. Nah itu. Karena kan kalau direm kan karetnya pasti tekan ke ban, menekan ke ban. Nah itu. Jadi itu memperlambat gerak benda. Sepeda juga, ya, sepeda juga sama seperti itu. Kalau lagi main sepeda, lagi goes, terus di depan ada kucing, ya harus direm. Kalau direm kan sepedanya berhenti. Jangan diajak naik sepeda kucingnya. Jangan diajak naik sepeda kucingnya. Cing, ayo cing, naik sepeda cing, jangan. Direm. Yang direm. Direm biarin dia lewat, dah, baru kita goes lagi. Ya. Nah, yang keempat, menghentikan gerak benda. Ya ini sama. Hampir sama dengan memperlambat. Kalau tadi direm dia nggak langsung berhenti, tapi pelan-pelan. Nah, yang keempat ini pengaruhnya langsung berhenti. Ya, menghentikan gerak benda berarti ya sepedanya lagi digoes, direm, dia sampai berhenti. Ditahan remnya supaya sampai berhenti. Itu maksudnya. Ya. Oke, pas itu ada kucing tapi dia naik ke sepeda, ada emaknya aku turunin. Ya, yakin sih galak kalau ada emaknya. Si kucing galak kalau ada emaknya. Ya, jadi itu. Jadi ada 4 pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ya, diingat-ingat. Ya, contoh-contohnya tadi udah Bapak kasih contoh. Yang Michelle tadi juga udah praktekin, udah bantu untuk praktekin. Yang pertama mempercepat gerakan benda. Ya, mempercepat berarti kita memberikan gaya yang lebih. Berarti kalau gayanya lebih besar, gerakan bendanya juga semakin cepat. Jarak bendanya pergi, ya, jarak bendanya berpindah tempat itu juga semakin jauh. Ya, misal tadi lempar pulpennya kenceng, dia sampai nabrak lemari. Tapi kalau dia lempar pulpennya pelan, nyampe lemari aja enggak. Ya kan? Enggak nyampe lemari pulpennya. Kalau dia lemparnya pelan. Ya. Itu tadi, ya. Terus yang kedua mengubah arah gerak, yaitu tadi kayak orang lagi nyetir, ya, orang lagi main softball, orang lagi main sepak bola, misalnya Anjas Stanley main sepak bola. Anjas Stanley main sepak bola. Oper-operan mereka.
Ya kan bolanya ditendang sama si Anjas. Anjas, contoh misalnya, nih, si Anjas tendang bolanya ke arah Stanley. Nih misalnya, ini Anjas, ini Stanley. Bolanya sekarang di Anjas nih, ditendang ke arah Stanley. Ya kan berubah arah. Di sini bolanya sekarang. Terus Anjasnya ke sini lari. Dioper lagi dari Stanley ke Anjas, ditendang lagi, berubah arah lagi. Sekarang bolanya sama si Anjas. Ya, itu namanya mengubah arah gerak. Ya, itu maksudnya. Oke, ada pertanyaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda? Silakan kalau ada yang mau tanya di chat dulu. Mungkin Bapak buka mikrofonnya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita Zoom ini nggak lama ya, karena paling paling lama ya sampai istirahat kedua, karena nanti habis istirahat kedua kalian akan menggambar. Ya, menggambarnya apa? Menggambarnya telur Paskah. Ya, menggambarnya gambar telur, bukan telur ayam, bukan telur bebek, bukan telur burung. Ya, telur Paskah. Ya, Pak, kan telur Paskah kan mirip kayak telur ayam. Iya mungkin. Ya, nanti Bapak akan kasih contohnya. Ya, Bapak akan kasih contohnya. Bapak akan kirim di grup. Kalian buat polanya, baru kalian warnai. Nah, polanya nanti bisa bebas atau bisa ikutin yang Bapak kirim di grup nanti. Ya, nanti Bapak kirim setelah istirahat kedua. Ya, oke. Ada pertanyaan, IPA? Kalau nggak ada kita lanjut. Oh, Quincy. Ya, Quincy. Unmute Quincy. Pak, kalau misalnya ntar gambar garis-garisnya boleh pakai spidol. Apa, Pak? Ulang. Kalau mau gambar telur paskanya, boleh pakai spidol hitam. Boleh aja. Boleh aja. Cuma kan takutnya kalau langsung spidol kan takutnya ada yang salah. Salahnya gimana? Pak, telurnya lonjongnya nggak simetris, nggak sama lonjongnya kiri kanannya. Nah, ntar hapusnya gimana kalau pakai spidol? Oh, ya. Jadi pakai pensil tuh ditebelin pakai spidol. boleh. Boleh. Pakai pensil dulu, baru ntar ditebelin. Jadi kan kalau misalnya lonjongnya nggak sama, bisa dihapus. Kalau masih pakai pensil. Ntar kalau kira-kira udah sama nih kiri kanan, ya udah tebelin aja. Boleh. Pak, gambarnya boleh di print nggak? Enggak. Ya, gambarnya nggak di print, tapi dibuat sendiri. Ya, kalian yang gambar sendiri. Ya, pakai tangan gambarnya, bukan pakai laptop. Di rumah ada yang print, kata mama itu salin aja pakai tangan. Gitu maksudnya. Apa-apa? Di rumah ada yang print terus? Kok di ini? Apa-apa? Terus disalin pakai tangan. Ya nggak apa-apa. Sekalipun di print, tapi di printnya itu hanya sebagai contoh. Bukan hasil printnya yang di foto ke Bapak. Ya, printnya, Pak, gambarnya boleh di print nggak? Boleh, sebagai contoh. Daripada lihat di handphone. Misalnya, lihat di handphone, terus sambil gambar. Ribet menurut kalian? Ya udah print aja dulu. Contohnya, yang di handphone tuh di print aja dulu. Boleh. Tapi nggak langsung diwarnai. Hasil printannya itu gambar lagi di kertas gambar atau di kertas HVS. Itu. Ya, paham ya? Pioten ya. Gambarnya di print boleh, tapi hanya sebagai contoh. Ya.
Sebentar, Bapak buka headset dulu ya, pakai headset dulu. Oke, udah ya. Sorry, Bapak pakai headset dulu tadi. Ya. Si Penny, Pak, gambar gambar boleh yang lain nggak? Gambarnya telur Paskah. Nah, boleh yang lainnya boleh, tapi pola di dalam telur Paskahnya yang boleh beda. Tapi gambarnya ya gambar telur. Itu. Ya. Bapak kasih contoh deh. Ya, kalian lihat di grup ya. Bentar. Wait. Nah, coba kalian lihat di grup. Nah, itu ada motifnya macam-macam tuh. Ada motifnya macam-macam, ada polanya macam-macam. Nah, itu bebas. Polanya itu bebas. Contoh misalnya, Pak, saya mau gambar gunung sama lautan Pak di dalam telurnya. Boleh kalau itu bebas. Tapi gambarnya ya gambar telur. Halaman berapa? Di grup WA, Charlie, di grup WA. Lihat di grup WA. Di situ Bapak udah kasih contoh gambar telurnya. Ya. Bisa lihat di situ ya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Kalau ada yang bingung. Ini kita karena memperingati Paskah, jadi bernuansa Paskah, jadi ya gambarnya gambar telur. Itu contohnya. Pak, boleh contoh yang lain enggak? Boleh, silakan cari aja di internet, banyak. Pola-polanya banyak. Kalau mau cari sendiri boleh. Kalau mau bikin sendiri pun boleh. Ya, paham ya? Oke. Kita lanjut pelajaran kita. Sekarang hari Selasa. Oke, coba dibuka halaman 68. 68. Ya, halaman 68. Di sini halaman 68 di Ayo Menulis. Di situ ada tokoh. Ya, tokoh dalam cerita itu ada dua. Tokoh protagonis, tokoh antagonis. Oke. Ya, tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, coba kita minta si
Felin, baca dulu Felin. Ayo menulis. Dalam sebuah cerita fiksi, ini sama nggak buku kamu? Coba. Kamu pakai buku lama ya soalnya ya? Halaman 66 kan, Pak? Oh, di kamu 66 ya? 68 sih di Bapak. Coba baca. Baca. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang Roro Jonggrang. Ya, saya di halaman 66. Oh ya udah. Tapi yang ayo menulisnya ya, dalam sebuah cerita fiksi biasanya itu. Ayo menulis, bukan cerita Roro Jonggrangnya yang dibaca. Halaman 68 coba. Dapat? Dalam sebuah cerita fiksi biasanya terdapat tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis memiliki watak baik, sedangkan tokoh antagonis memiliki watak buruk atau jahat. Dalam legenda Roro Jonggrang yang telah kamu baca, adakah tokoh protagonis dan tokoh antagonis? Tuliskan tokoh protagonis dan antagonis dalam legenda Roro Jonggrang di bawah ini. Oke, thank you Felin. Ya itu. Jadi tokoh dalam suatu cerita itu ada dua, tokoh protagonis. Protagonis itu apa? Tokoh yang memiliki watak yang baik. Nah, watak yang baik. Watak itu apa? Karakter. Karakter itu apa? Sikap. Oke. Tokoh protagonis memiliki sikap yang baik. Karakter yang baik. Sedangkan tokoh antagonis ini memiliki tokoh yang memiliki karakter yang buruk, yang jahat. Contoh seperti bawang merah, bawang putih misalnya. Kalian pernah tahu cerita itu? Bawang merah, bawang putih. Ya. Siapa di situ tokoh yang jahat? Di cerita bawang merah, bawang putih, tokoh jahatnya siapa di situ? Coba ketik di Zoom chat yang tahu. Tokoh yang jahatnya siapa di cerita bawang merah, bawang putih? Tokoh yang jahat. Oke. Bawang merah. Ibunya dan kakaknya. Ya. Bawang merah. Ya. Nah, berarti bawang merah itu sebagai tokoh antagonis. Nah, kalau siapa tadi nih? Anak dan ibunya siapa nih tadi? Si Kunci ya jawab ya. Ya. Ibunya dan anaknya. Ya, berarti tokoh antagonisnya ada dua. Ibunya sama anaknya. Anaknya siapa yang bawang merah? Nah, ini antagonis. Jahat. Karakternya jahat. Buruk karakternya. Tapi itu belum tentu karakter aslinya ya. Belum tentu karakter aslinya. Itu cuma karakter dalam ceritanya. Nah, sedangkan tokoh yang memiliki karakter yang baik berarti kan bawang putih. Nah, bawang putih berarti di situ sebagai tokoh protagonis. Tokoh protagonisnya bawang putih, tokoh antagonisnya bawang merah. Nah, itu maksudnya. Ya. Banyak juga di cerita-cerita yang lain. Ya. Ada tokoh protagonisnya, ada tokoh antagonisnya. Ini kalau kita baca cerita Roro Jonggrang, ini pun juga ada. Ada yang baiknya, ada yang jahatnya. Malah gini loh. Pernah nonton sinetron kan kalian ya? Nonton sinetronnya kan, di SCTV kan suka ada tuh sinetron ya. Di sinetron pun kan sebenarnya ada yang misalnya si Anjas nih, tokohnya si Anjas orangnya suka hobinya cari masalah ke si Quincy misalnya. Si Anjas hobinya cari masalah, entah dia suka gangguin Quincy lah, entah dia jahat sama Quincy lah, suka ngerjain si Quincy lah. Ini jahat nih pokoknya nih, tokohnya nih, karakternya buruk, kan suka ada yang kayak gitu. Justru film yang nggak ada tokoh antagonisnya
nggak seru, ya kan? Justru film yang nggak ada atau cerita yang nggak ada karakter kayak si Anjas nih misalnya, yang nggak seru. Masa baik-baik semua, nggak ada apa namanya, nggak ada ya nggak ada naik turunnya, datar aja terus, baik semua. Coba kalau misalnya cerita bawang merah bawang putih, nggak ada ibunya sama nggak ada bawang merah, semuanya karakternya orangnya sama kayak bawang putih semua, baik semua, suka menolong, suka bantu, nggak ada intinya, nggak ada ceritanya nanti. Justru kan karena ada bawang merah, ada ibunya yang karakternya buruk, yang jahat, wah itu baru film seru kan gitu. Itu baru film seru, ya kan? Makanya kenapa rata-rata sih ya, kebanyakan cerita atau film ya pasti ada dua tokoh itu, protagonis dan antagonis. Ya. Pak, ada juga kok Pak yang nggak ada tokoh antagonisnya, ada cerita-cerita yang motivasi itu nggak ada memang, nggak ada tokoh antagonisnya, adanya hanya adanya tokoh protagonis yang mengambil kesalahan dari dirinya sendiri atau mengambil kesalahan dari orang lain. Nah itu cuma satu tokoh, nggak ada tokoh antagonis kalau seperti itu. Jadi ada juga yang model seperti itu. Gitu. Nah ini diingat-ingat ya, tokoh protagonis itu artinya apa, tokoh antagonis itu artinya apa. Ya, tadi protagonis berarti karakternya yang baik, tokohnya itu karakternya yang baik, memiliki karakter baik. Kalau antagonis, tokohnya itu memiliki karakter yang buruk, yang jahat. Ya, gitu. Oke. Sekarang kita baca dulu cerita Roro Jonggrang. Ya, cerita Roro Jonggrang dari Ayo Membaca halaman 66. Ayo Membaca. Yogyakarta merupakan ya Quincy, silakan Quincy. Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki banyak keunikan. Salah satu keunikan kota Yogyakarta adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan dikenal dengan nama Candi Roro Jonggrang, merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 Masehi. Banyak cerita yang mengalir di masyarakat mengenai pembangunan candi ini. Cerita rakyat yang dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar jadi ini disebut dengan legenda. Karena tidak tertulis, maka kisah tersebut dapat saja mengalami penyimpangan sehingga jauh berbeda dengan kisah aslinya. Bagaimana cerita legenda pembangunan Candi Prambanan? Ayo baca cerita legenda berikut ini. Pada zaman dahulu kala di daerah Prambanan berdiri dua kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Pangging dan Keraton Baka. Kerajaan Pangging adalah kerajaan subur dan makmur yang dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana bernama Prabu Damar Maya dan mempunyai seorang putra yang bernama Bandawasa. Keraton Baka berada pada wilayah Kerajaan Pangging. Keraton Baka dipimpin oleh seorang raja yang kejam dan wujud raksasa yang bernama Prabu Baka. Prabu Baka mempunyai putri yang cantik jelita bak bidadari. Dari
kayangan yang bernama Putri Rara Jonggrang. Prabu Baka ingin memberontak dan ingin menguasai kerajaan Pangging. Ia bersama Bupati dan prajuritnya menyerang kerajaan Pangging. Terjadilah perperangan antara kerajaan Pangging yang dipimpin oleh Raden Bandung Bandawasa dan Keraton Baka yang dipimpin oleh Prabu Baka. Karena kesaktian Raden Bandung Bandawasa, maka Prabu Baka dapat dikalahkan dan meninggal dunia. Melihat rajanya tewas, patih keraton Baka melarikan diri. Raden Bandung Bandawasa mengejarnya sampai ke Keraton Baka. Setelah sampai di Keraton Baka, sang patih melaporkan pada Putri Rara Jonggrang bahwa ayahnya telah tewas di medan perang. Dibunuh kesatria Pangging yang bernama Raden Bandung Bandawasa. Putri Rara Jonggrang pun menangis sedih ayahnya telah tewas di medan perang. Okay, stop. Thank you. Sampai situ di medan perang. Lanjut paragraf ketiga. Si Elis, ya Elis. Elis, audionya udah bisa belum kamu? Yuk, Raden Bandung Bandawasa. Bandawasa tiba di Sudah semua. Keraton Baka dan terkejut melihat Putri Raja Jonggrang yang cantik jelita. Dia ingin mempersunting Putri Raja Jonggrang sebagai istrinya. Putri Raja Jonggrang tidak mau dipersunting karena Raden Bandung Bandawasa telah membunuh ayahnya. Untuk menolak pinangan tersebut, Putri Raja Jonggrang mempunyai siasat, yaitu bersedia dipersunting Raden Bandung Bandawasa asalkan mau mengabulkan dua permintaannya. Pertama, dibuatkan sumur, dan yang kedua, dibuatkan 1000 candi dalam 1 malam. Raden Bandung Bandawasa menyanggupi dan segera membuat sumur Jala Tunda. Setelah selesai, ia memanggil Putri Rara Jonggrang untuk melihat sumur itu. Putri Rara Jonggrang menyuruh Raden Bandung Bandawasa masuk ke dalam sumur. Ketika Bandung Bandawasa sampai di bawah, Putri Rara Jonggrang memerintahkan sang patih untuk menimbun sumur dengan batu. Putri Rara Jonggrang dan sang patih menganggap bahwa Raden Bandung Bandawasa sudah tewas di dalam sumur. Ternyata Raden Bandung Bandawasa berhasil keluar dengan selamat. Raden Bandung Bandawasa menemui Putri Rara Jonggrang dan marah sekali karena telah menimbunnya di dalam sumur. Tetapi karena kecerdikan Putri Rara Jonggrang, kemarahan Raden Bandung Bandawasa mereda. Oke, thank you Elis. Ya, sampai situ ya. Raden Bandung Bandawasa bisa mereda. Lanjut si Azril. Azril ada? Paragraf kelima. Azril. Ada? Oke. Selo. Ya, Selo paragraf kelima. Putri Rara Jonggrang menagih permintaan yang kedua. Ya, Selo.
halaman 67, Niko. Ya, Selo. Oke, udah ada. Gwen. Ayo, Gwen. Halaman 67, paragraf kelima. Gwen ada? Gwen? Nggak ada? Oke. Aduh. Ayo hadir ya, hadir. Wycliffe, ya Wycliffe. Wycliffe, ya Wycliffe. Wycliffe. Oke. Penny. Ya Penny. Paragraf kelima Penny. Halaman 67. Pada kemana ini? Ada 6 orang, 5-6 orang. Yuk Penny. Ada? Oke. Yoten deh. Yuk Yoten. Bisa Yoten. Halaman 67. Paragraf kelima. Putri Raja Jonggrang menagih permintaan yang kedua untuk dibuatkan 1000 candi dalam waktu semalam. Raden Bandung Pandasawa segera memerintahkan para jin untuk membuat candi. Putri Rara Jonggrang ingin menggagalkan usaha Raden Bandung Bansawa membuat candi. Ia memerintah para gadis di sekitar Prambanan untuk menumbuk padi dan membakar jerami supaya kelihatan terang, bertanda pagi sudah tiba. Ayam pun berkokok bergantian. Mendengar ayam berkokok dan orang menumbuk padi serta di timur kelihatan terang, para perajin berhenti membuat candi. Mereka melapor kepada Raden Bandung Bansawa tidak bisa meneruskan membuat candi karena pagi sudah tiba. Setelah itu, Raden Bandung Bansawa memanggil Putri Raja Jonggrang dan menyuruhkan untuk menghitung candi yang sudah dibangun. Ternyata jumlah candi yang ada hanya 999. Masih kurang satu candi. Putri Rara Jonggrang tidak mau dipersunting Raden Bandung Bansawa. Oke, lanjut. Bandung Bandawasa ya. Bandung Bandawasa. Bukan Bandasawa, Bandawasa. Lanjut. Karena merasa ditipu dan dipermainkan, Raden Bandung Bandawasa murka dan mengutuk Putri para Jonggrang. Hai Raja Jonggrang, candi kurang satu dan agar genap 1000. Engkaulah orangnya. Seketika Putri Raja Jonggrang berubah wujud menjadi patung satu. Sampai sekarang atau patung para Jonggrang masih ada di Candi Prambanan. Raden Bandung Bandawasa pun mengutuk para gadis di sekitar Prambanan menjadi perawan kasep, perawan tua, karena telah membantu putri para Jonggrang. Oke, thank you. Oke. Kita sudah baca cerita Roro Jonggrang. Nah, dari cerita ini menurut kalian siapa yang menjadi tokoh protagonisnya? Tokoh protagonis itu tokoh yang baik. Siapa yang menjadi tokoh protagonisnya? Dan tokoh antagonisnya. Tokoh antagonis itu berarti tokoh yang jahat, yang memiliki karakter yang buruk. Coba siapa?
Kalian langsung tulis aja di buku, ayo di buku cetak yang dibaca Velin tadi itu. Lanjutan bacaan Velin, ayo menulis. Tokoh protagonisnya siapa, tokoh antagonisnya siapa. Coba ya. Kalian tulis dulu. Siapa tokoh protagonisnya, siapa tokoh antagonisnya. Yuk. Sudah? Oke, good. Coba yang sudah, kalian ketik di Zoom chat. Protagonisnya siapa, antagonisnya siapa. Coba yang sudah, kalian ketik di Zoom chat. Tokoh yang memiliki karakter yang baiknya siapa, yang memiliki karakter yang buruknya siapa, yang jahat. Yang jahat. Kalian ketik di Zoom chat. Thank you very much. See you next week. Bye-bye. Iya, yang ayo menulis, Niko. Highcliff, waktunya disesuaikan ya. Highcliff ya. Waktunya disesuaikan. Jangan karena makan, akhirnya kamu nggak ikut pelajaran. Nah itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, halaman berapa? Halaman 68, ayo menulis. Tokoh protagonisnya siapa, tokoh antagonisnya siapa. Dari cerita Roro Jonggrang. Oke, Xiaotian. Ya, oke, good. Betul. Ya. Nah, ini udah ada yang jawab nih, ya. Menurut Xiaotian, tokoh protagonisnya Roro Jonggrang. Ya. Tokoh antagonisnya Raden Bandung Banda Wasa. Ya. Aku nanya lagi nih kok, protagonis dan antagonis itu apa? Sudah Bapak jelasin? Ya, sudah Bapak jelasin. Sebentar dilihat lagi aja videonya apa. Ya. Protagonis itu orang yang baik, antagonis itu tokoh yang jahat, yang buruk. Arya, tokoh protagonisnya Roro Jonggrang. Oke. Ya. Oke. Betul, ya. Tokoh protagonisnya itu Roro Jonggrang, ya. Tokoh yang memiliki karakter yang baiknya itu Roro Jonggrang. Tokoh yang memiliki karakter yang buruk atau tokoh antagonisnya itu Raden Bandung Bandawasa. Ya, oke, Arya, good. Ya, Quincy dan Damar. Protagonisnya Bandung Bandawasa. Protagonis itu yang baik loh, Quincy. Protagonis itu yang baik. Antagonis itu yang jahat. Takutnya kamu kebalik tuh. Nah itu makanya. Antagonis itu. Ya. Clarissa, antagonis itu yang jahat ya. Tokoh protagonis berarti dia tokohnya memiliki sifat karakter yang baik, itu protagonis. Kalau tokoh antagonis berarti dia memiliki sifat karakter yang buruk, yang jahat. Nah itu, ini jangan kebalik. Ditulis ya di buku cetaknya, ayo menulis. Jadi yang protagonis berarti Roro Jonggrang, antagonisnya berarti Raden Bandung Banda Wasa. Oke, sudah? Ya, oke, Quincy. Roro Jonggrang kan jahat. Kamu udah baca belum, Clarissa? Ceritanya. Nah, kapan ya? Hari Senin ya, berarti kita ketemu lagi ya. Ntar Bapak coba cari filmnya nih. Roro Jonggrang. Ya, yang sesuai dengan cerita ini.
Sudah ditulis? Kalau sudah, silakan disimpan buku tematiknya. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Siapkan buku matematika. Buku matematika. Kalau ada yang mau ditanya, langsung aja tanya ya. Tanya di chat ya. Langsung lanjut ke buku matematika. Cetak. Ya, yang cetak. Hari ini kita sekolah terakhir. Hari ini kita sekolah terakhir di minggu ini. Besok kita udah libur sampai hari Minggu. Deh, Vinci mantap. Terpinci. Dia udah langsung ketemu video Roro Jonggrang. Bapak aja belum nyari. Bentar, ya. Bapak lihat dulu video kamu. Ntar baru Bapak share di grup. Ya. Oke. Kita besok udah libur. Hari ini terakhir sampai hari Minggu. Ntar kita ketemu lagi di hari Senin. Ya. Hari Senin jangan ngeblank pelajarannya. Ya, jangan ngeblank. Libur 4 hari, hari Senin Bapak tanya matematika, si Michelle nanya, Pak, apaan tuh Pak matematika? Pokoknya saya baru dengar, waduh, bingung udah Bapak gimana ngajarnya. Ya, bingung udah Bapak. Ya, jangan ngeblank. Yuk, buka tentang sudut. Pak, sudut apaan Pak? Waduh, dah, capek deh. Ya, jangan ngeblank, ya, jangan ngeblank. Karena liburnya lumayan lama nih, 4 hari. Ya, 4 hari, jangankan 4 hari, 1 hari aja kadang suka ngeblank. Sabtu Minggu ketemu Senin ngeblank. Apalagi 4 hari, udah. Ya. Jadi supaya nggak ngeblank, Bapak akan kasih tugas selama liburan. Ya, supaya nggak ngeblank, Bapak akan kasih tugas selama liburan. Ya. Tugasnya apa? Sebentar. Ya. Ini supaya nggak ngeblank aja, liburan mah tetap liburan. Bapak juga liburan. Biar nggak ngeblank. Takutnya ngeblank. Oke, sebelumnya Bapak mau tanya dulu. Bapak akan share screen. Sebentar, kalian jawab di chat. Ya, kalian jawab di chat. Jangan sampai lupa. Ini ada bangun segi 4 tidak beraturan. Nah, ini ada bangun segi 4 tidak beraturan. Kemarin Bapak udah kasih tahu, segi 4 itu jumlah sudutnya berapa? Ya. Kemarin Bapak udah kasih tahu jumlah sudut pada segi 4, kalau dijumlahin semua itu berapa? Berapa derajat? Udah kemarin. Segitiga pun udah. Garis lurus pun udah. Berapa derajat? Tegak lurus pun itu artinya apa? Sudah. Ya. Oke. Nah, ini ada bangun segi 4 A, B, C, D. Nah, coba. Ini Bapak kasih sudut di sini 85. Ya, 85. Terus di sini 75. Terus
Di sini 50 derajat. 50 derajat. Berapa sudut B? Nah, berapa besar sudut B? Coba jawab di jam chat. Berapa besar sudut B? BB. Berapa derajat? Oke. Enrico Niko sama si tar. Anjas bukan loh, Anjas. Betul, Stanley. Quincy. Ya. Michelle, selamat Michelle. Arya, oke. Coba, nih. Ingat-ingat, segi 4 itu jumlah sudutnya berapa? Segi 4 itu jumlah sudutnya ada 4. 4-4-nya ini kalau dijumlahin berapa? Nah itu. Tinggal dikurangin nih sama 3 sudut yang udah diketahui. Jadi ketahuan satu sudutnya berapa. Satu sudut B-nya ketahuan, jadinya berapa. Oke, Arya Yotian, betul. Oke. Jangan lupa ya. Yuk. Jangan lupa segi 4. Segi 4 itu berapa jumlah sudutnya? Kaila, dikit lagi, tipis. Itu kamu salah hitung. Salah hitung doang, Pin. Lihat teliti hitungnya. Sudut A 85, sudut C 50, sudut D 75. Ya Kaila, coba ketik di Zoom chat. Nah, iya betul Michelle. Tapi berapa? Dikurang dari berapa? Nah, jumlah keempat sudut itu berapa? Kalau segi 4. Empat sudutnya kalau dijumlahin semua itu berapa? Kalau segi 4. Jumlahnya 360. Nah, tinggal dikurangin tuh. Ya, artinya gini, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D itu hasilnya 360 derajat. Nah, sekarang sudut A udah diketahui, sudut C sudah diketahui, sudut D sudah diketahui. Yang dicari sudut B, babi. Ya udah, jumlahnya kan segini tadi. Ya udah, tinggal dikurang. Oke, Kaila, betul. Larissa, Pak, kok libur ada acara apa? Maksudnya? Oke. Lupa. Ya. Caranya gimana ini? Sudut B. Oh, satu lagi yang jawab. Oh ya, oke, Kaila, good. Ya, itu caranya. Oke ya. Sudut B sama dengan 360 dikurang. Masukin sudut A-nya berapa? 85 dikurang. Masukin sudut C-nya berapa? 50 dikurang. Masukin sudut D-nya berapa? 75. Udah. Dapat sudut B-nya berapa? Ya udah, tinggal dikurang 150 derajat. Nah itu. Seperti ini. Ini untuk segi 4. Ya, ini untuk segi 4.
Oke, Velin. Ya, oke. Tadi Bapak bilang libur 4 hari. Ya kan libur 4 hari besok. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 4 hari. Udah baca suratnya belum, Pak Risa? Suratnya kan udah Bapak kasih dari kapan? Lupa Bapak malah kasihnya kapan. Nah, dibaca dulu suratnya. Yang Bapak kasih di grup. Ada di grup orang tua juga. Tanya mami kamu. Pak, saya sudut B pakai penggaris busur. Jangan, Stanley. Ya. Penggaris busur itu dipakai untuk menggambar. Gambar apa? Gambar busur. Tapi kalau untuk menghitung seperti ini, itu bisa salah. Nanti pakai penggaris busur. Hitungannya. Ya. Karena kan kalau pakai penggaris busur, kita mau lihat besar sudutnya berapa, cukup kita tempelin penggarisnya, kita lihat angkanya berapa. Tanpa ada hitungan. Nah, sedangkan Bapak bikin ini tanpa busur. Bapak bikin soal yang di layar ini tanpa busur. Takutnya nanti kalau pakai busur malah jadi beda. Takutnya kalau kamu hitungnya pakai busur malah jadi beda nanti ukurannya. Itu, ya. Kalau untuk menghitung seperti ini jangan pakai busur. Busur dipakai nanti untuk apa? Misalnya, Stanley, silakan kamu gambar sudut 70 derajat. Nah, baru tuh kamu pakai busur. Untuk gambar. Atau enggak misalnya Bapak siapin gambar, sediain gambar. Hitung. Sudut itu berapa derajat? Nah, baru pakai busur. Ya. Paham ya? Jadi kalau hitungan bangun seperti ini jangan pakai busur. Karena nanti bisa beda hasilnya. Oke. Ini untuk segi 4. Ya. Segi 4 jumlah sudutnya ada 4. 4-4-nya kalau dijumlahin itu 360. Ya. Begitu juga dengan segitiga. Segitiga sudutnya ada 3. 3-3-nya kalau dijumlahin 180. Ya, beda sama segi 4. Ya, diingat-ingat ya. Shell, ingat-ingat Shell. Ingat-ingat ya. Jangan ngobrol dulu, jangan tawa-tawa dulu. Ntar ngeblank lagi hari Senin. Ya. Ingat-ingat dulu ya, kalau segi 4 itu 360, segitiga 180. Ya. Berarti contohnya misalnya ada segitiga. Ini segitiga sembarang. Segitiga asal-asalan. Nah, tuh. Pokoknya segitiga aja. Ini sudut A, B, C. Sudut A ini 60 derajat. Sudut B 25. Sorry. Ya, 30 25 derajat ya. Sudut C berapa? Nah, sudut C berapa? Caranya sama. Ya. Tapi karena segitiga itu jumlah sudutnya 180, berarti kurangnya 180. Sudut C sama dengan 180 dikurang, masukin sudut A-nya berapa? 60 dikurang 25. Nah, berapa tuh? Ya. Sama dengan 95 derajat. Nah, itu sudut C. Jadi kalau segitiga itu dikurang 180. Kalau segi 4 dikurang 360. Ya. Ya. Jangan lupa nih. Ya, cara-caranya jangan lupa. Oke. Sebagai hadiah Paskah dari Bapak, ini hadiah Paskah.
hadiah liburan. Silakan dibuka halaman 140. Matematika buku cetak halaman 140. Ya, buku cetak matematika halaman 140. Ini yang mau di layar, kalau mau di screenshot silakan. Ya. Yang di layar kalau mau di screenshot silakan. Biar kalian nggak lupa. Ya. Halaman 140 bagian A, B, dan C. Bagian A, B, dan C. Paket 2. Kalian kerjakan di buku PS Matematika. Ya. Kalian kerjakan di buku PS Matematika. Oke. Dikerjakannya kapan, Pak? Liburan. Ya, liburan. Jadi hadiah dari Bapak tugas. Biar nggak ngeblank. Biar nggak ngeblank. Takutnya hari Senin ngeblank. Ya, ini. Halaman 140 bagian A, B, dan C berarti sampai halaman 142. Pemecahan masalahnya nggak usah. Ya, pemecahan masalahnya nggak usah. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa di chat dulu. Ini Bapak hapus share screen-nya. Oke, ada yang mau ditanya? Halaman 140 Stanley. Ya, bentar Kayla. Ini kalau bentar. 140 sampai 142 bagian A, B, dan C. Jadi Kayla kalau ke Teluk Naga bawa buku. Ya, liburan ke Teluk Naga bawa buku. Ya, Kayla ya. Nah, oke. Thank you Yoten. Di Japri ya. Kalau sudah selesai PR-nya di Japri. Bukan PR sih, sebenarnya tugas doang. Hadiah, bukan PR ini hadiah. Bapak mau kasih hadiah ke kalian biar nggak ngeblank. Oke ya. Soalnya nggak usah ditulis, langsung jawabannya aja. Jawabannya A atau B atau C atau D. Ya, soalnya nggak usah ditulis, langsung jawabannya saja. Oke? Ada yang mau ditanya? Paham? Aduh, Kayla apa nih? But that will take up so much room. Ya.